Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala manawu bihi salafunas sholihun wa nakhusu khususan ala man fataha hadhil qaryah syai'ul lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah alladzi 'ala ni'amihi fi ayyami syahridul qa'dah alladzi arsalana ila ta'atihi wa litaqarrubi ilallah wahdana an mukhalafatihi wa maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'usi rahmatan lil alamin. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati fi sayyaini tarkul ilmi wa hubbil mal. Al-hadis au kama qal. Hadratul Isa, para alim ulama, setianing para kiai, segenap para asatidz sesepuh bini sepuh, utamane dumateng tokoh masyarakat wonten perumahan menika tanpa terkecuali allati sami'na wa ata'na. Wonten kesupen dumateng takmir masjid Ar-Raudhah ingkang kula sanget hormati, ugi dumateng sedaya pengurus masjid ingkang kula sanget hormati, anak-anakku remaja masjid yang saya banggakan, hadirin sedaya jamaah, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kanthi izin saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk kesekian kalinya kita bisa istiqomah mengikuti kajian-kajian. Harapan dan doa semoga atas rawuh kula panjenengan sedaya wonten majelis menika, mugi-mugi dados amal ingkang ketrami dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Ingkang kaping kalih selawat saha salam mugi-mugi Allah tansah netepaken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih menika arupi dinul Islam wal iman. Hadirin para rawuh ingkang minulya, ta'lim kita pada malam hari ini berkaitan tentang sejarah dan keutamaan bulan Dzulqa'dah.
Satu di antara keutamaan bulan Dzulqa'dah jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, pertama, bulan Dzulqa'dah termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Dan alhamdulillah perjalanan waktu tak terasa, sampai detik hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-17 di bulan Dzulqa'dah. Ini artinya sebuah kesempatan yang terbaik dari Allah untuk sama-sama kita bisa meningkatkan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam surat At-Taubah Allah nyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim al-ayah. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya bilangan bulan yang sudah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jumlahnya 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dari ke-12 bulan itu kemudian ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha arba'atun hurum. Salah satu di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah. Ada yang membaca Dzulqa'dah, bulan yang ke-11 dalam kalender Hijriyah, yang insya Allah kita sebentar lagi bertemu dengan bulan Dzulhijjah. 3 bulan secara berurutan, mulai dari Dzulqa'dah, kemudian bulan yang ke-12 yaitu bulan Dzulhijjah, di mana kita nanti bertemu dengan Idul Adha. Baru setelah itu bulan Muharram. Ketiga-tiganya ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Yang satu yaitu bulan Rajab, baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, bulan antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, karena nanti akan dirangkai dengan bulan Sya'ban sekaligus dengan bulan suci Ramadan. Makanya para jamaah, ketika Allah takdirkan hari ini, tahun ini kita bisa bertemu dengan bulan yang dimuliakan Allah, ini kesempatan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bisa memaksimalkan amal ibadah. Kita berusaha agar kita betul-betul bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In aradtumur raha waqtal mauti minal atsi wal khuruji ma'al iman wan najati minas syaiton
jika kita ingin ketika meninggal dunia tidak dalam keadaan kehausan, ketika dipanggil oleh Allah dengan membawa iman, sekaligus ketika menghadapi sakaratil maut kita selamat dari pucuk rayu setan. Lalu caranya bagaimana? Fakhtarumu hadhihi suhuri kulliha. Ketika Allah takdirkan tahun ini bertemu dengan bulan yang dimuliakan Allah, hormati bulan itu, muliakan bulan itu, agungkan bulan itu. Dengan cara apa? Memperbanyak menjalankan amal solih. Satu di antaranya yaitu puasa sunnah di bulan Dzulqa'dah. Karena dengan menjalankan puasa sunnah, tentunya yang kita harapkan agar betul-betul bisa menjadi junnah, perisai bagi kita, sehingga kita tidak mudah masuk perangkapnya setan. Bukankah kita sudah mengetahui bahwa innas syaitana yajri majradan, setan masuk dalam diri manusia lewat aliran darah. Makanya agar kita tidak mudah diperdaya oleh setan, persempit jalan masuk setan, kata Rasulullah. Dengan cara apa? Bikasratis siyam, memperbanyak puasa sunnah, sekaligus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah sendiri telah bersabda, puasa bulan suci Ramadan itu menjadi puasa yang paling utama. Dan sebuah keutamaan puasa setelah Ramadan adalah puasa pada saat-saat kita dipertemukan Allah dengan bulan-bulan yang mulia, termasuk diantaranya bulan Dzulqa'dah. Salat yang paling utama, kata Rasulullah, adalah salat fardu. Setelah itu di bawahnya salat qiyamul lail, salat malam. Ini artinya meski puasa di bulan Dzulqa'dah hukumnya sunnah, namun mari kita sama-sama untuk memperbanyak menjalankan puasa, sehingga diharapkan dengan puasa itu betul-betul menjadi junnah, perisai bagi kita semuanya, sehingga tidak mudah masuk dalam perangkap setan. Kaum muslimin, jamaah, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dengan memperbanyak puasa, di samping itu ketika memasuki bulan yang dimuliakan Allah, wan nadhmi ala ma salafa minal asam, berusahalah untuk senantiasa menyesali perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Bukankah saya sering bilang bahwa orang baik bukanlah orang yang tidak punya salah dan dosa, karena itu bukan manusiawi. Tapi orang baik adalah orang yang senantiasa menyadari kesalahannya manakala dia berbuat salah, yang untuk kemudian dengan kesalahan itu kita jadikan pelajaran untuk tidak kita ulangi dalam kesempatan yang lain.
Tidak cukup hanya menyesali, di samping menyesali perbuatan dosa, di samping itu jangan sampai kita kembali melakukan dosa dalam kesempatan yang lain. Di samping menyesal, ada komitmen yang kuat tidak akan mengulangi kesalahan dosa dalam kesempatan yang lain. Tidak cukup hanya itu, di samping ayyanduma 'ala dambi alla ya'uda abada, di samping itu al-iqla' 'ala dambi, harus betul-betul dengan usaha yang kuat untuk menghindari dan tidak melakukan dosa dalam kesempatan yang lain. Baru setelah itu harus betul-betul al-bara'ah min jami'il hukukil adamin, harus terbebas dosa kepada sesama manusia. Kaum muslimin seluruh jamaah rahimakumullah, di samping bikasratis siyam, di samping itu wan nadmi ala ma salafa minal asam, di samping itu wa dzakarallaha khaliqal anam yadkhulunal jannata ma'as salam. Kita berusaha ketika memasuki bulan-bulan yang dimuliakan Allah, kita gerakkan lesan kita agar menjadi lesan yang senantiasa kita basahi dengan lafaz-lafaz zikrullah, menjadi lesan yang gemar membaca kalimat-kalimat yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisanul barokah, menjadi lesan yang barokah. Lisanul barokah, satu di antaranya lisanun, yaitu menjadi lesan yang senantiasa memperbanyak zikrullah. Dalam kesempatan apapun jangan sampai hati ini kosong, tidak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nafas yang keluar dalam jiwa kita, usahakan harus betul-betul keluar kalimat lafzul jalalah, agar kita berusaha suhluhu wa firaruhu wa hammuhu ilallah. Segala kesibukan kita, orientasi hidup kita, tujuan hidup kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kun ma'allah, jadilah orang-orang yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati zikir kepada Allah, di situ kita bersama Allah. Ketika hati lupa, tidak zikrullah, di situ kesempatan setan akan masuk lewat aliran darah kita. Makanya khusunum minas syaitan, satu-satunya benteng yang terbaik untuk menghalau godaan setan, satu di antaranya dengan memperbanyak bikasrati zikrullah, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketiga-tiganya sudah kita lakukan di bulan yang dimuliakan Allah, maka jaminannya yadkhulunal jannata rabbakum bisalam, kita akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan selamat. Inilah kehebatan bagi orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktu dari Allah ketika bertemu dengan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika hari ini Allah takdirkan bertemu dengan bulan yang dimuliakan Allah, pesan berikutnya, fala tadlimu, jangan sekali-kali kita melakukan kezaliman, fihinna anfusakum. Jangan sampai kita melakukan kezaliman terhadap diri kita. Jangan sampai kita melakukan dosa di bulan yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena sebagian ulama ada yang menyatakan dosa yang kita lakukan ketika itu berada di bulan yang dimuliakan Allah, maka nilai dosanya lipat ganda. Sebagaimana amal soleh yang kita lakukan ketika memasuki bulan-bulan yang dimuliakan Allah, juga nilainya Allah lipat gandakan pahala. Makanya pesan Allah ketika kita tahun ini Allah pertemukan dengan bulan Dzulqa'dah, mari kita memperbanyak amal soleh, meninggalkan amal yang salah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan semangat bagi kita agar kita senantiasa berlomba-lomba, badiru ilal a'mali sholihah, berlomba-lombalah untuk memperbanyak amal solih. Kenapa? Satakuna fitanun, karena sebentar lagi kita sudah memasuki zaman fitnah. Apa gambaran zaman fitnah? Tusbihu rajul fihi mu'minan wa yumsi kafirun. Pada pagi harinya dia menjadi orang yang beriman, pada sore harinya dia tidak menjadi orang yang tidak beriman. Atau mungkin pada sore harinya dia beriman kepada Allah, pada pagi harinya menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tamatti'un bidinihi kal qabid alal jamr. Orang yang hidup di zaman fitnah, orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran agama, kalau kita tidak kuat bagaikan menggenggam bara api. Kalau kita tidak kuat dalam menghadapi fitnah dunia, bisa jadi akidah kita gadaikan. Ya'udzubillahi min dzalik. Makanya para jamaah, mari kita sama-sama senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan lesan ini menjadi lesan yang barokah, lesan yang senantiasa memperbanyak zikrullah, lesan yang senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, lesan yang senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, lesan yang senantiasa bisa mengajak manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar betul-betul kita menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man naja ya Rasul?" Apa sih ya Rasul kunci keselamatan bagi manusia? Maka Rasulullah menjawab, "Amsik alaika lisanak wal yasa baituk wabaki ala khotiatik." Kata Rasulullah, kunci keselamatan bagi manusia, satu di antaranya kendalikan lesanmu. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang mengakibatkan orang lain terluka. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang akibatnya orang lain merasa dihina. Kita kendalikan itu semuanya
Karena selamat tidaknya seseorang tergantung sejauh mana kita mampu mengendalikan lesan ini. Sebagian ulama ada yang menjelaskan, lisani sabuun in arsaltuhu akaltuhu. Lesanmu bagaikan binatang buas. Jika kita tidak mampu mengendalikan lesan, justru dengan lesan itu kita menjadi orang-orang yang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anibu ila rabbikum wastanibu. Mari kita sama-sama anibu ila rabbikum. Kesempatan yang terbaik dari Allah untuk sama-sama kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum. Mari kita sama-sama untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastanibul ma'asi fi syahril haram. Kita berusaha terus agar kita diselamatkan untuk tidak menjalankan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah kita patut bersyukur kepada Allah. Pada tahun ini Allah pertemukan kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Dzulqa'dah. Kaum muslimin seluruh jamaah rahimakumullah. Kemudian keutamaan berikutnya, bulan Dzulqa'dah termasuk salah satu daripada bulan haji. Di samping Syawal, baru setelah itu Dzulqa'dah, baru setelah itu bulan Dzulhijjah. Dan itu sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Waktu pelaksanaan haji yaitu pada bulan-bulan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping Syawal, Dzulqa'dah, baru setelah itu bulan Dzulhijjah. Makanya para jamaah, mari kita sama-sama terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita betul-betul bisa menyempurnakan agama kita, agar kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita. Berusahalah untuk sama-sama kita menjalankan ibadah haji. Karena bagaimanapun ibadah haji termasuk rukun Islam yang kelima, kewajiban bagi umat Islam, kewajiban bagi orang yang beriman, kewajiban bagi mereka yang mampu menunaikan ibadah haji. Agar keislaman kita sempurna, agar agama kita sempurna. Karena rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Ibarat sebuah bangunan, syahadat ini pondasi. Kalau pondasi kita kuat, insya Allah bangunan tingkat berapapun jika pondasi kuat, insya Allah tetap selamat dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup. Kita berusaha untuk meyakini dan mengamalkan kalimat syahadataini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebuah pengakuan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan itu kita tanamkan dalam jiwa kita, bahwa sekali kita iman, sampai mati pun kita tetap iman. Sekali kita Islam, sampai mati pun kita tetap Islam. Sekali kita la ilaha illallah, sampai mati pun
kita tetap la ilaha illallah. Mari kita perjuangkan agar kita betul-betul memiliki iman yang kuat, kualitas ketakwaan yang hebat, akhlak yang mulia. Tentunya kita harus berusaha untuk mengamalkan kalimat syahadah. Baru setelah itu yang kedua, sholat. Ibarat sebuah bangunan, sholat adalah tiang. Sholat wajib lima tiang. Agar tiang itu lebih kuat lagi, butuh tiang-tiang penyangga, yaitu kita tetap istiqomah menjalankan sholat sunnah, utamanya sholat sunnah yang menyertai sholat wajib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Ini diharapkan agar tiang kita betul-betul kuat, butuh penyangga sehingga lebih kuat lagi. Tentunya kita berusaha agar bagaimana dengan sholat yang kita lakukan harus betul-betul membuahkan tanha anil fakhsya'i wal munkar, harus betul-betul mampu menyelamatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang keji dan hal-hal yang mungkar. Baru setelah itu puasa. Ibarat sebuah bangunan, puasa adalah dinding, artinya batas, agar kita tidak menjadi orang yang zalim sehingga merampas hak orang lain. Setelah tiang, setelah pondasi kuat, tiangnya kokoh, dindingnya kuat, baru setelah itu zakat. Ini merupakan ibarat sebuah bangunan adalah ventilasi. Biar suasana rumah tetap sejuk, dingin, tentunya perlu ventilasi. Ini artinya sebuah nasihat bagi kita bahwa harta yang kita miliki hari ini kita sadari agar kita betul-betul bisa mampu mengeluarkan zakat, agar kita senantiasa dengan harta itu kita infakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk membantu kepentingan agama. Baru setelah itu haji. Setelah ventilasi cukup, baru setelah itu kita menunaikan ibadah haji. Ibarat sebuah bangunan haji adalah atapnya. Artinya orang yang sudah menjalankan ibadah haji setidak-tidaknya bisa menjadi teladan bagi keluarganya, bagi tetangganya, bagi lingkungan setempat. Karena bagaimanapun ketika kita sudah sempurna bisa menjalankan haji, berarti secara otomatis kamalul Islam, keislaman kita bisa sempurna, tamamuddin, agama kita bisa sempurna. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk memohon kepada Allah agar Allah takdirkan kita semuanya untuk bisa menjalankan ibadah haji. Tentunya mari kita berusaha dengan sekuat tenaga menyisihkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita ikhtiar pertama hendaklah kita daftar dulu. Baru setelah itu kita memohon kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita rezeki yang lebih. Sambil menunggu antrian, mungkin Allah kasih rezeki yang lebih buat kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah umroh. Kaum muslimin seluruh jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya mari kita sama-sama ketika memasuki bulan Dzulqa'dah, ini merupakan sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sebelum memasuki bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah kita evaluasi diri, kita persiapkan amal. Tentunya ketika memasuki bulan Dzulhijjah, setidak-tidaknya jika kita memiliki rezeki yang lebih, kita bisa berkorban baik sapi atau kambing.
Karena bagaimanapun Rasulullah mengecam bagi mereka yang diberikan rezeki lebih, jika tidak mau berkorban, kata Rasulullah, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Ini artinya sebuah kecaman. Jika kita mampu berkorban, tentunya mari kita sama-sama tunaikan agar betul-betul kita menjadi orang yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyat tunji sahibaha min syarri dunya wa adabil akhirah. Ingatlah, satu di antara amaliyah yang bisa menyelamatkan manusia dari keburukan dunia dan akhirat, salah satu di antaranya, jika kita punya rezeki lebih, mari kita sama-sama ketika memasuki bulan Dzulhijjah, kita persiapkan korban kita, baik sapi atau onta atau kambing. Kaum muslimin seluruh jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, di samping keutamaan bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan haji di samping Syawal dan Dzulhijjah, baru setelah itu yang ketiga keutamaan bulan Dzulqa'dah, satu di antaranya bertemunya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada saat itu Nabi Musa menjalankan puasa selama 30 hari, kemudian ditambah lagi dengan 10 hari untuk bertemu Allah, menerima kitab Taurat. Ini merupakan sejarah yang harus kita ingat, bahwa Nabi Musa ketika mau bertemu Allah, di situ Nabi Musa betul-betul menjalankan persyaratan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam Al-Qur'an Allah katakan, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Setelah berpuasa selama 30 hari di bulan Dzulqa'dah, kemudian ditambah lagi 10 hari di bulan Dzulhijjah, disitulah Nabi Musa bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga disematkan pada diri Nabi Musa adalah kalimullah, orang yang bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu para jamaah, keutamaan bulan Dzulqa'dah jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, di mana Rasulullah menjalankan umrah berkali-kali di bulan Dzulqa'dah. Tentunya ini nasihat bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama berusaha agar Allah takdirkan kita semuanya bisa menjalankan ibadah haji, bisa menjalankan ibadah umrah. Tentunya balasan bagi mereka yang menjalankan ibadah haji, kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tentunya tidak ada balasan yang lain kecuali hanya surga tempatnya. Salah satu tanda haji yang mabrur, kata Rasulullah, ifsa'us salam, dia senantiasa menebarkan kedamaian, watibul kalam, santun dalam bicara, wa it'amut to'am, soleh sosialnya, sehingga dia senantiasa membantu kebutuhan orang lain yang membutuhkannya. Tentunya harapan kita semuanya dengan menjalankan amal ibadah agar kita senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pesan Allah dalam Al-Qur'an agar kita tidak ditimpa kehinaan di mana saja kita berada,
mari kita sama-sama untuk terus mengadakan perbaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya lewat perbaikan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbu minal amil idza amila ayyuhsinahu. Sebagian riwayat ada yang menyatakan innallaha yuhibbu minal amil idza amila ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya ketika dia beribadah, dia berikan yang terbaik kepada Allah, dia berikan amal yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang sempurna targetnya tidak hanya sah di hadapan Allah, semoga dengan amal ibadah itu menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping mengadakan perbaikan kepada Allah, perbaikan kepada sesama manusia, hendaklah kita terus menjalin semangat silaturahim antar satu sama yang lain. Ukhuwah Islamiyah agar tetap terjaga. Mari kita sama-sama untuk senantiasa at-ta'aruf, saling kenal mengenal antar satu sama yang lain. Di samping at-ta'aruf juga at-ta'awun, saling tolong menolong antar satu sama yang lain. Baru setelah itu at-tasamuh, saling tenggang rasa, toleransi antar satu sama yang lain. At-tadhamun, saling mendukung jika ada kebaikan yang harus kita lakukan. Baru setelah itu at-tarahum, saling menyayangi antar satu sama yang lain. Agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga, hindari sikap at-tajassus, meneliti keadaan orang lain, mencari kesalahan orang lain, suudzon, buruk sangka kepada orang lain. Tentunya mari kita hilangkan sikap sombong yang ada dalam diri kita. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa memberikan nikmat sehat, sehingga kita sama-sama bisa memaksimalkan ibadah di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita berharap seluruh amal perbuatan kita betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Takhassalna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yanamu wa la yamut. Isrif anna hadzal bala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifah wa ta'un wa zalazil wal mikhan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min sa'iri buldanil muslimina 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asallahu ayaghfira li wa yaghfir lakum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.